Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai ayat ini, kita baca dulu ayat 41 sampai dengan ayat 44. Dan bila memungkinkan, mungkin nanti bisa sampai ayat 52, kita lihat situasinya. Kita baca ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwa. Ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna 'an alihatina. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Sadaqallahul Azim. Ayat ini kalau kita terjemahkan, dan apabila mereka melihat engkau, wahai Muhammad, maka mereka mengatakan, sesungguhnya mereka ini tiada lain adalah orang yang menjadikan ejekan kepada engkau. Di antara bahan ejekan itu adalah kalimat ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Apakah ini yang Allah telah mengutus menjadi seorang rasul itu? In kada layudilluna an alihatina. Kata mereka berikutnya adalah, hampir saja kita semua akan disesatkan oleh dia, oleh Muhammad maksud mereka, akan disesatkan dari Tuhan-Tuhan kita, sesembahan yang kita sembah selama ini. Kalaulah karena kita tidak sabar dalam beribadah kepada Tuhan-Tuhan kita, kata mereka, ya, pasti kita sudah meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, Lata, Uzza, dan Manat. Jadi mereka juga menggunakan kata sabar dalam menahan diri untuk tetap beribadah dalam kemusyrikan mereka. Fasawfa ya'lamuna, dan nanti kata Allah, ini kata Allah yang berikutnya, ya'lamuna, mereka akan mengetahui hina yarawunal adab, apa yang sebenarnya setelah mereka nanti memandang atau melihat dari dekat azab, man adallu sabila, siapa yang sesat jalannya, siapa yang lebih sesat dari mereka. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah kau yang Muhammad memperhatikan bahwa ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maka apakah engkau akan mampu menjadi orang yang bisa mengontrol atau menguasai atau memelihara, ya. Wakila itu dari kata-kata wakil, Allahu wakil, Allah yang mengontrol, Allah yang menguasai, Allah yang memelihara. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un, apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar atau kebanyakan mereka berpikir, ya, menggunakan akal mereka? Inhum illa kal an'am, sesungguhnya mereka tiada lain, bersikap semacam itu adalah sikap yang seperti binatang. Balhum adall sabila, bahkan lebih sesat lagi, lebih jelek lagi dari binatang. Baik para jemaah sekalian, kita akan lihat, kalau kemarin kita dari ayat ke-35 sampai dengan ayat 40 itu berbicara tentang kisah Ba'dul Rusul, ya, bagian dari kisah Nabi yang diceritakan kepada kaum kufar Quraisy, ya, oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Nabi Musa, kemudian dari kaumnya Nabi Nuh, ya, kemudian kaum Ad,
kaum Samud, Ashabur Ras, ya, dan kaumnya Nabi Lut yang setiap hari dilalui oleh mereka. Nah, yang semuanya adalah pelajaran bagi kaum Quraisy bahwa begitulah kejadian umat-umat terdahulu ketika mereka mengingkari para rasul utusan Allah, maka Allah mengazab mereka. Nah, di penghujung ayat yang kita bahas lalu, ayat 40, itu ada kalimat begini. Walaqad atau alal qaryah. Dan sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy ini itu sudah biasa datang ke tempat itu. Ke qaryah, suatu tempat di mana kaum Nabi Lut itu dihukum, ya. Diazab dengan cara dibalikan tempat tinggal mereka itu. Yang kita yang kenalnya dengan negeri Sodom. Alati umtirat matarasau, kaum yang ketika itu Allah hujani dengan hujan berupa hujan yang jelek, hujan yang buruk, maksudnya adalah hujan batu, hujan benda-benda yang keras yang menghancurkan mereka. Afalam yakunu yarawnaha. Maka apakah tidak mereka lihat dengan jelas itu sebagai sebuah pelajaran yang bisa mereka ambil? Balkanu la yarjuna nusyura. Hakikatnya bukan mereka tidak akan mengambil pelajaran. Mereka bisa mengambil itu pelajaran sebetulnya. Tapi mereka adalah kaum yang tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan kembali nanti di hari kiamat. Tidak percaya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian itu. Itu yang terjadi pada kaum Quraisy. Jadi memang kita harus pahami kaum Quraisy adalah kaum yang kekeh, tidak beriman, tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat atau kehidupan setelah kematian. Ya. Berbeda dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani waktu di Madinah, mereka karena baca kitab dari keimanan terdahulu para nabi, walaupun tidak mengimaninya secara baik, tidak mengimaninya secara benar, mereka tapi ngerti bahwa memang akan ada hari kebangkitan, akan hari kiamat. Ya. Karena kesalahan mereka adalah dari sisi soal keyakinan akidah mereka dalam soal iman kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita lihat semacam istihzaul musyrikin bir Rasul alaihi salam. Ejekan dari kaum musyrikin terhadap Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ya kajian tafsirnya. Wa min tamami qaba'ihil musyrikin, dan menyempurnakan sikap yang buruk yang dilakukan oleh kaum kufar Quraisy, kaum musyrikin ini kepada Nabi adalah istihza'uhum bir Rasuli alaihi salam, yaitu ejekan yang merendahkan, yang menghinakan mereka kepada Rasul sebagai seorang Rasul. Nah, ini yang ejekan yang paling katakanlah disoroti oleh Allah sebagai sebuah penghinaan yang tidak punya dasar sama sekali. Diburu bil istihza, terus menerus mereka olok-olok Nabi. Karena Nabi dari kalangan yang miskin, Nabi dari kalangan yatim, Nabi bukan dari kasta biru mereka istilahnya, ya, Nabi dari rakyat biasa. Kalaupun kakeknya adalah pemimpin dahulu, dia adalah pemimpin kaum, ya, tapi bukan keturunan bangsawan bagaimana kaum-kaum yang punya kasta-kasta tinggi pada zaman itu. Wasukhriyatuhum minhu, dan olok-olok yang mereka lancarkan kepada Nabi, wa min attibaihil mu'minin, dan olok-olok itu juga diarahkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang telah beriman. Haitsu kanu yaquluna idza ra'awhum, sampai mereka mengejek Nabi, ya, ketika mereka melihat Nabi dan para sahabat, ya, Nabi lewat, mereka ngejeknya begini ngomongnya diantaranya. Ja'akum mulukud dunia, elihatu, raja dunia sudah datang. Elihatu, orang yang mengaku Rasul itu sudah datang. Wa kanu yu'duna ar-rasula alaihi salam bil yad, dan mereka menyakiti Nabi bahkan sudah mulai dengan kekuatan, dengan tangan mereka. Ya, dari mulai pemboikotan, ya, yang ujung-ujungnya ketika Nabi hijrah, usaha pembunuhan. Ya. Wal lisan, dan juga ejekan mereka dengan lisan. Jadi dengan kekuatan, dengan lisan. Wa yatafannanuna fi syatta ibaratis sukhriyah wa tahakkum. Dan dengan bentuk mimik, bentuk wajah, ya, bentuk segala macam hal-hal yang bisa merendahkan, ya,
dari wajah, tangannya, lisannya, segala hal yang bisa menjadi fitnah buat Nabi itu diarahkan kepada Nabi yang sifatnya untuk mengolok-olok, mengejek, dan bahkan menghancurkan dakwah Nabi itu sendiri. Fataratan yaquluna anhu Ibnu Abi Kabsyah. Misalnya, suatu saat Nabi pernah mereka ejek dengan mengatakan, inilah Ibnu Abi Kabsyah, ini anaknya si bapak penggembala, si bapak Kabsyah. Bapak Kabsyah itu bapak binatang, ya, hewan. Wataratan yaquluna yatim Abi Thalib. Mereka sekali-kali juga mengatakan ini anak yatimnya Abi Thalib. Artinya bukan anaknya Abu Thalib, tapi yatimnya Abi Thalib. Ya, jadi kalaupun Abu Thalib dianggap pemimpin, ini bukan anak kandung Abu Thalib ini. Nah, itu begitu, anak yatimnya Abi Thalib. Wa ukhra yunadunahu bilafzi muzammim badal Muhammad. Kadang-kadang mereka memanggil Muhammad SAW ini dengan lafaz yang menghinakan, bukan memanggil Muhammad. Ya, kayak kita mungkin namanya diajak-ajak kalau itu Muhammad jadi Mehmet, jadi apa, begitulah panggilan-panggilan yang menghinakan nama Nabi yang tidak dipanggil secara lengkap. Wa hakada nawa'us sukhriyah wal istihza bi sayyidil anbiya. Itulah bentuk hinaan, macam-macam hinaan, macam-macam olok-olok, ya, ejekan terhadap penghulunya para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu Allah berfirman begini, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa. Dan apabila mereka melihat engkau wahai Muhammad, apa yang mereka katakan? Ketika mereka melihat engkau, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai satu ejekan. Ya. Jadi diejek Nabi, dan kata-kata ejekan yang paling menjadi sorotan dalam konteks ayat ini adalah ahadalladzi ba'atsallahu rasula. Emang ini nih orangnya, gitu, seolah-olah ini nih orangnya yang Allah utus sebagai rasul. Itu menghina betul. Sambil ditunjuk nabinya, diberitahu orang ini nih orang yang ngaku sebagai nabi, ini orang yang mengaku sebagai utusan Allah. Itu begitu. Jadi kita harus ingat juga kata-kata bentuk ini, itu adalah kata-kata yang bersifat ejekan, apalagi sambil menunjuk orang yang bersangkutan. Ya. Ini nih orangnya, itu begitu ejekan mereka. Lalu dikatakan dalam ayat berikutnya, in kada, bahwasanya hampir saja mereka layudilluna. Mereka bilang begini, hampir saja Nabi Muhammad itu bisa menyesatkan mereka, meninggalkan mereka dari menyembah patung-patung mereka, berhala-berhala mereka. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sudah berdakwah sejauh ini sampai turunnya surat Al-A'raf ini, sampai turunnya surat Sad, sampai turunnya surat Al-A'raf, surat Yasin, surat Al-Jin, Yasin, kemudian sekarang ini adalah surat Al-Furqan. Itu menunjukkan bahwa Nabi sudah berhujah cukup banyak, sudah menyampaikan dakwah kepada mereka, mengingatkan mereka kaum kufar Quraisy, dan mereka tidak bisa membalas hujah itu dengan balasan yang ilmiah, balasan yang hujah yang juga kuat. Balasan mereka hanya hinaan, hanya cacian, ya, karena mereka nggak bisa beradu argumentasi yang baik. Maka ujung-ujungnya mereka cuma bilang begini, in kada la yudilluna an alihatina. Sesungguhnya Muhammad itu hampir saja bisa menyesatkan kita semua dari penyembahan kita kepada Tuhan kita. Ya, jadi kalau orang berdebat tuh bilang pokoknya, nah itu kayak gitu. Pokoknya dia udah yang bikin kita akan sesat. Laula an sabarna 'alaiha, kalaulah kita tidak sabar atasnya. Jadi maksudnya mereka merasa diri mereka cukup sabar menahan serangan-serangan dakwah Nabi begitu, ya. Lalu yang tadinya mereka beranggapan ini bisa menghancurkan penyembahan kita kepada Tuhan kita, tapi untungnya kita sabar, kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan kita, kata mereka. Jadi mereka menganggap diri mereka bersikap sabar dengan tetap berada dalam kekafiran. Ya. Dengan tetap berada dalam penyembahan berhala yang salah, mereka menganggap diri mereka sabar, cukup sabar melawan Nabi. Begitu. Jadi orang-orang yang berdosa juga begitu sikapnya. Cukup sabar menindas Nabi, padahal dia yang menindas, dia yang menggunakan kekerasan, dia yang menggunakan kekuatan, ya. Tapi dia berbahasa kita cukup sabar, nggak sampai berpindah keyakinan, itu begitu. Wasaufa ya'lamuna hina yarawna al-'adzab, maka kata Allah nanti mereka akan mengerti dan akan tahu
ketika mereka lihat azab nanti di hari kiamat, siapa yang sesat. Jadi di antara mereka ini yang sesat itu siapa, baru mereka akan tahu setelah melihat azab. Itulah yang namanya iman. Jadi iman itu memang adalah sesuatu yang dibenarkan oleh hati saja. Hati yang meyakini itu benar, itu betul terjadi. Katakanlah, kita berada dalam satu ruangan. Seandainya di ruangan itu ada tembok, di balik tembok itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Misalnya, apa yang terjadi, apa yang sedang berlangsung, kita tidak tahu dengan persis. Nah, kalau bukan karena ada orang, ya, misalnya kita dengar ada apa begitu, datang orang memberitahu kepada kita, orang yang di balik tembok tadi misalnya, memberitahu kepada kita tentang apa yang terjadi di balik tembok itu. Dia kasih tahu kita ada kejadian ini itu misalnya. Nah, kita ini kalau yang namanya beriman, apa yang disampaikan oleh orang yang cerita itu tadi, yang kita hanya bisa mendengar cerita itu, yang kita hanya bisa melihat orang yang bercerita itu, tapi kita tidak bisa mendengar langsung kejadian itu, tidak bisa melihat langsung kejadian itu. Kalau kita percaya kepada orang itu, hati kita yang membenarkan, itulah namanya iman. Jadi iman itu percaya terhadap apa yang disampaikan oleh seseorang tentang berita sesuatu yang tidak kita merasakannya dengan indera kita. Baik merasakan dengan pendengaran, merasakan dengan penglihatan, ya, melihat kejadian langsung. Kalau kita akhirnya sampai nggak percaya dengan orang itu, lalu kita sampai pindah ke balik tembok itu, melihat apa yang terjadi, maka itu sudah bukan iman. Kalau kita percaya, oh ada kejadian itu, sampai begitu, itu namanya bukan iman. Iman justru adalah pembenaran di dalam hati sesuatu yang sifatnya hanya kita dengar, hanya kita tahu dari apa yang disampaikan oleh seseorang yang kita yakini orang itu bersikap jujur. Dan Nabi kita Muhammad SAW sebelumnya sudah terkenal seorang yang bergelar Al-Amin, yang sangat jujur. Maka dari itu mustahil kalau beliau berdusta. Mestinya begitu berpikirnya. Tapi ternyata berpikirnya orang kafir Quraisy tidak seperti itu. Mereka hanya berpikir itu di awal ketika pertama kali dakwah Nabi memberitahu mereka tentang bagaimana kalau di balik bukit ini ada kuda-kuda musuh-musuh yang siap akan menyerang kita. Apakah kalian percaya? Sampai dengan kalimat itu mereka percaya. Jadi begitu kalimat itu menyinggung Tuhan mereka, menyinggung penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan mereka, menyinggung tentang cara hidup mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah, maka di situ mereka menentang Nabi kita Muhammad SAW. Hakikatnya bukan mereka tidak percaya kepada Nabi sebetulnya. Hakikatnya mereka lebih kekeh mempertahankan apa yang selama ini mereka yakini sebagai sebuah keyakinan. Ya. Lalu kemudian di sini dikatakan apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau Muhammad tidak melihat bahwa ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi sebetulnya mereka bersikap begitu itu memperturutkan hawa nafsu mereka. Mereka sudah kalah jatuh dengan bujuk rayu hawa nafsu mereka sendiri. Apa anta takunu alaihi wakila? Kalau sudah tahu mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsunya dan hawa nafsu sudah menjadi Tuhan mereka, apakah kau akan menjadi sosok yang akan mengontrol mereka, menguasai mereka, memelihara mereka, menjadikan mereka biar menjadi barisan dari kaum mukminin ini? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Atau engkau sebetulnya mengira bahwa kebanyakan mereka memang mendengar, memang ada berpikir, ya, tapi sesungguhnya itu tidak digunakan sebagai alat pendengaran, alat berpikir yang bisa mengantarkan mereka kepada kebenaran. Mereka tiada lain seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, kita akan lihat ya, kalimat in yattakhidunaka illa huzwa. In adalah kalimat nafiyah, bermakna ma atau ma yattakhidunaka, sama kalimatnya seperti itu. Wal qaidah annahu mata jaa in illa takunu linnas. Dalam bahasa Arab, kalau kalimat in yang arti asalnya adalah jika, tapi kalau sesudahnya ada kalimat illa,
Maka in di situ berarti berarti penafian, yaitu tidak kecuali ini. Itu begitu. Ya. Wa yufidul kalam makna al-hasr, ay may yattakhidunaka illa mawdi' huzu wa sukhri. Dan tujuan dari ungkapan kalimat Allah menggunakan kalimat in dan illa di sini adalah bersifat al-hasr, pembatasan. Bahwa hanya itu perbuatan orang kafir Quraisy yang mereka bisa buat, ngejek, menghinakan, memperolok. Mereka nggak bisa mencoba menarik kembali saudara-saudara mereka yang sudah masuk Islam. Mereka tidak bisa berhujah dengan Nabi dengan hujah yang masuk akal. Mereka sudah tidak mampu lagi melawan Nabi dengan perlawanan sikap yang baik. Nabi santun, Nabi berakhlak, Nabi bersikap baik. Mereka nggak bisa lagi melawan itu. Maka yang mereka lakukan hanyalah satu, mengejek, mengolok-olok, menghinakan Nabi. Itu yang bisa mereka lakukan. Yastahzi'una bika qailina bi tariqil istihqar, ya, wat tahakkum. Mereka melakukan ejekan dan olok-olok itu dengan ucapan kata-kata yang bermacam-macam, berbagai cara yang sifatnya menghinakan, merendahkan, dan bahkan menghancurkan Nabi. Jadi kalau bahasa kita sekaligus itu intimidasi. Sekaligus itu ada tekanan, ya, yang membuat kalau Nabi tidak kuat, Nabi tidak punya kesabaran yang tinggi, mungkin Nabi sudah jatuh, mungkin Nabi sudah lemah, dan sudah akhirnya tidak kuat melanjutkan dakwah ini. Maka kalimat Allah berikut yang berbunyi ahadzalladzi ba'atsallahu rasula. Nah, ini sebetulnya adalah kalimat bentuk ejekan mereka yang paling katakanlah bisa menyentuh Nabi, hati Nabi itu, bahwa beliau diejek sebagai rasul yang sebetulnya memang beliau adalah rasul, ya. Jadi kalimat ini seolah-olah bermakna ahadzalladzi ba'atsahu Allahu ilaina rasula. Apakah sosok ini yang Allah utus kepada kami sebagai seorang rasul? Amma wajadallahu rasulan ghaira yatimin Abi Thalib. Apakah Allah nggak punya sosok lain yang lebih hebat dari Nabi Muhammad, dari anak yatimnya Abu Thalib? Walam yaqtasiru ala tarkil iman. Mereka tidak beralasan itu sebagai sesuatu bahwa Allah memilih sosok yang lebih dipercaya, sosok yang selama ini mereka akui jujur, yang sosok yang selama ini mereka sudah kenal kebaikannya. Mereka nggak melihat itunya, tapi melihat latar belakang dirinya secara materi. Ya, katakanlah mereka Nabi Muhammad orang miskin, Nabi Muhammad anak yatim, Nabi Muhammad orang yang tidak berpunya. Ya. Bal zadu alaihi al-istighfar wal istihza. Mereka terus menghinakan Nabi dengan mengolok-olok latar belakangnya Nabi sebagai orang yang tidak berpunya. Wa kana Abu Jahal yaqul hada nabiyyu bani Abdi Manaf. Bahkan Abu Jahal mengejek dengan kata-kata, inikah nabinya keluarga Abdul Manaf? Ya. Maksudnya Abdul Manaf itu bukan golongan dia, karena ini Abu Jahal. Ya, kalau Abu Lahab, ya, tidak berani mengejek itu karena dia sendiri bahagian dari keturunan Abdul Manaf. Ya, beda dengan Abu Jahal. Maaf, sebentar saya minum. Jadi saya ulang, Abdul Manaf adalah keluarga besar dari Nabi. Ya, itu juga keluarga Abdul Muthalib, ya, di atas Abdul Muthalib. Maka Abu Jahal berani mengejek begitu, hada nabiyyu bani Abdul Manaf. Inikah nabi dari keturunan keluarga Abdul Manaf? Itu Abu Jahal yang berani mengatakan itu. Innahu kada wa qaraba Muhammad an yasrifana an ibadati alihatina. Ya. Dia kemudian bilang begini. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Kata mereka, jika hampir saja kita akan disesatkan oleh Muhammad itu sehingga kita menyembah Tuhan dia. Kita meninggalkan Tuhan kita yang selama ini kita sembah, patung Lata, Uzza dan Manat. Kalau nggak sabar, kita pasti sudah ikut-ikutan Muhammad itu. Jadi kata mereka, kada wa qaraba Muhammad an yusarrifana
an ibadati alihatina. Hampir saja, sudah dikit, nyaris kata mereka, Muhammad itu berbuat sesuatu yang menyebabkan kita meninggalkan sesembahan kita. Laula an sabatna 'alaiha, kalaulah bukan karena kita punya keteguhan jiwa, kata mereka, punya kesabaran, pasti kita sudah meninggalkan Tuhan-Tuhan kita itu. Itu kata mereka. Maka qala ta'ala mutawaidan lahum wa mutahaddidan. Allah menjawab langsung apa yang mereka sampaikan dengan kalimat yang berisi penegasan, penguatan tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan kata-kata wa saufa ya'lamuna hina yarawnal 'adzab man adallu sabila. Nanti baru mereka tahu ketika mereka sudah lihat azab di hari kiamat atau azab ketika mereka akan mengalami kematian di dunia, ketika itu baru mereka sadar siapa yang sesat. Ya. Mereka menuduh Nabi yang sesat, pada mereka sendiri yang sesat. Ya. Saufa ya'lamuna fil akhirah inda musyahadatihim lil adab. Mereka nanti akan mengerti sendiri di akhirat ketika mereka menyaksikan peristiwa azab menimpa mereka, man huwa adallu dinan. Siapakah agama yang lebih sesat? Ya, agama mana yang sesat? Agama keyakinan mereka kah atau agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Ab'ad an tariqus shawab. Mana yang lebih jauh daripada kebenaran? Ahum am Muhammad? Apakah mereka orang kafir Quraisy ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti mereka akan lihat di hari kiamat. Wa kana ar-rajulu fil jahiliyah ya'budu hajaran. Ya. Fa idza ra'a hajaran ahsan minhu ramahu wa akhadha thani fa abidahu. Wa lihadza qala ta'ala kalimat ayat berikutnya am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Kita lihat terjemahannya ya. Maksudnya adalah ada di antara sikap orang Quraisy ini, ada seseorang di masa jahiliyah itu yang menyembah batu. Ya. Dia sembah itu batu karena batu itu bagus. Tapi ketika mereka melihat, orang ini melihat ada batu yang lebih bagus lagi, batu yang lebih indah lagi, lebih menarik lagi, dia buang batu yang lama, dia ambil yang diibadahi batu yang baru itu. Ya. Dan kebiasaan orang kafir Quraisy dulu itu kalau jalan, yang bawa 4 batu. 4 batu itu mereka bawa kalau jalan kemana-mana, musafir itu, 3 batu yang paling jelek itu diambil untuk menjadi tungku kalau mereka masak. Ya, dia jalan mau memanaskan air apa semuanya, 3 batu itu. 1 batu yang paling bagus di antara 4 batu itu yang mereka sembah. Itu jadikan Tuhan mereka. Itu kebiasaan orang kafir Quraisy. Dan ketika mereka punya batu yang lebih bagus lagi, batu yang sebelumnya dibuang, batu yang bagus itu jadikan Tuhannya. Begitu seterusnya. Ketemu batu yang bagus jadi Tuhannya, batu yang lama dibuang. Nah itu menunjukkan mereka adalah sosok yang tidak menggunakan akal sehat mereka. Makanya ayat ini berbunyi berikutnya, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Hai Muhammad, apakah engkau mengira mereka melakukan itu, mengejek engkau, merendahkan engkau, dan tetap bertahan dengan keyakinan agama mereka, menyembah berhala patung-patung mereka? Apakah engkau mengira bahwa mereka adalah orang yang berpikir benar, orang yang sehat, orang yang mendengar, orang yang berpikir, orang yang menggunakan akal? Kata Allah, tidak. Inhum illa kal an'am. Tidak. Mereka itu seperti binatang. Balhum adallu sabila, bahkan lebih jelek dari binatang. Ya. Mahum illa kal bahaim. Kata Allah, mereka itu seperti binatang-binatang. Ya'ishuna libutunihim wasyahwatihim. Mereka hidup semata-mata untuk memenuhi kebutuhan perut mereka, untuk memenuhi kebutuhan syahwat mereka. Balhum absya' halan, bahkan mereka lebih buruk lagi, lebih jelek lagi kebutuhannya daripada binatang. Ya. Binatang kalau makan, kalau memenuhi syahwatnya, dia makan pun itu ikuti aturan. Ada pemimpinnya dulu yang makan. Kalau dia berjalan cari mangsa, itu bareng-bareng. Ada yang diikuti, ya, pemimpinnya. Kalau dia digembala kayak ternak kambing, sapi, maka diikuti penggembalanya kemana diarahkan.
Oh, makan di sebelah sini, rumput sini. Oh, makan rumput sini. Itu dia ikuti. Ya. Sedangkan ini nggak ngikuti. Nggak taat sama pemimpinnya. Tidak taat sama penggembalanya. Makanya manusia ini lebih jahat, lebih jelek daripada binatang. Binatang masih ada kepatuhannya kepada pemimpinnya atau kepada penggembalanya. Wa aswa'u ma'alan minal an'am as-sarihah. Mereka lebih buruk keadaan mereka dalam soal ini ya, soal mencari makan maupun dalam mencari pemenuhan kebutuhan syahwat itu. Di annal bahaim tahtadi li mura'iha. Karena binatang-binatang masih mau mencontoh pemimpin yang di depan, mencontoh induknya. Lihat ibunya, induknya makan itu, dia makan itu. Lihat induknya makan yang ini, dia makan yang ini. Dia tidak berani sembarang makan. Dia ikuti perbuatan dari orang tuanya, perbuatan dari binatang yang dijadikan pemimpin oleh mereka. Wa tunqadu liman yaquduha. Mereka betul-betul mengikuti orang yang bersama dengan dia, ya. Jadi mereka ikuti orang-orang yang mengarahkan mereka. Jadi kayak tadi, siapa mengarahkan mereka, binatang juga, atau mengarahkan mereka adalah penggembala, mereka ikuti. Wa tumayyizu man yuhsinu ilaiha. Mereka bisa tahu mana yang berakibat baik untuk mereka, itu yang diambil. Jadi kalau mereka makan, begitu mereka makan kemudian sakit perut mereka nggak makan lagi itu. Itu binatang begitu, ya. Ya, jadi kalau ada manusia semuanya dimakan, maka dia jadi lebih buruk dari binatang itu. Wa tatlubu ma yanfa'uha. Mereka hanya minta ya apa yang memberikan manfaat buat mereka, itu kalau binatang. Jadi seekor binatang anak minta kepada orang tuanya adalah apa yang orang tuanya makan. Dia tidak bisa tidak minta yang lebih dari itu. Wa tajtanibu ma yadurruha. Mereka mampu menghindarkan diri dari apa yang membuat bahaya pada mereka. Jadi dia tahu itu kalau dimakan binatang itu akan menyerang. Mereka nggak akan berani menyerang memakan binatang itu. Katakanlah seekor anak singa, anak macan, dia nggak berani makan ular. Karena dia tahu bapaknya pun menghindari juga ular. Ya, kecuali setelah nggak ada makanan lain dan itu mereka bersama-sama menerkam ular itu. Nah, kalau tidak mereka menghindari. Nah, apalagi dia tahu dia badannya kecil. Nah, si anak ini tahu, makanya dia tidak akan menerkam binatang yang nanti akan justru balik memangsa mereka. Nah, jadi intinya binatang sendiri ada pikirannya, walaupun itu bukan pikiran, tapi itu insting mereka. Wa haula la yunqaduna li rabbihim. Sementara mereka orang kafir Quraisy ini itu tidak benar menyembah Tuhan mereka. Wala ya'rifuna ihsanihi ilaihim. Nggak ngerti bagaimana Allah Tuhan mereka berbuat baik kepada mereka. Mereka balas. Jadi binatang itu tahu. Membalas budi itu masih tahu. Kita kalau pelihara kucing, pelihara anjing, pelihara apapun kita kasih makan, itu dia akan jadi menurut sama kita. Itu binatang. Ini manusia tidak. Dikasih makan oleh Allah, kasih rezeki kepada mereka oleh Allah kepada mereka, tetap mereka tidak berbalas budi, tetap mereka tidak tahu bersyukur. Wala yatlubuna thawabal ladzi huwa a'dhamul manafi'. Mereka adalah orang-orang yang bahkan ketika diberikan kebaikan, diberikan thawab pahala, ya, dia tidak tahu ini adalah yang memberikan manfaat untuk kehidupan mereka, yang mestinya juga mereka sikapi dengan sikap balas budi tadi. Wala yattaqunal iqab alladzi huwa asyaddul mudhar. Mereka bahkan tidak tahu akibat pilihan perbuatan mereka itu akan menyebabkan mereka mendapatkan sanksi yang lebih berat, azab yang lebih besar. Itu nggak berpikir ke situ. Sementara binatang tadi masih berpikir itu. Itulah yang menyebabkan kata Allah dalam ayat ini, binatang mereka lebih sesat dari binatang. Mereka lebih buruk, lebih jelek dari binatang. Itulah makanya dalam Al-Quran penyebutan orang-orang kafir ini ya disebutkan dengan kalimat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu disebutkan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi bukan ulaika hum syarrun nas, bukan. Syarrul bariyah. Kata-kata bariyah itu menunjuk juga ada manusia, ada binatang. Sedangkan manusia yang kafir, baik kafirnya karena dia dari garis ahli kitab maupun dari keturunan kaum musyrikin,
Sama saja mereka adalah seburuk-buruk manusia. Itu di surah Al-Bayyinah dikatakan begitu. Amma khairul khalqi, sedangkan manusia yang berpikir yang baik, ya, man wa man ghalabat syahwatahu aqlahu, siapa yang mampu mengalahkan syahwatnya dengan akal sehatnya. Jadi akal sehatnya lebih dikedepankan daripada kemauan-kemauan syahwatnya, ya. Wa huwa syarrun minal bahaim, ya, liqaulihi subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Nah, jadi itu dikatakan ulaika hum khairul ulaikum syarrul bariyah, itu mereka yang mengalahkan syahwatnya, ya. Maksudnya keliru saya, ya. Wa man ghalabat syahwatahu aqlahu wa huwa syarrul bahaim. Siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, jadi syahwatuhu, ya, ghalabat aqlahu, mengalahkan akal sehatnya, maka itulah seburuk-buruk makhluk, ya. Itulah kalimat Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Sementara mereka yang, ya, ghalaba aqluhu syahwatahu, siapa yang akalnya mampu mengendalikan syahwatnya, fahuwa bimanzilatil malaikah. Mereka adalah orang yang di kedudukan yang sama dengan kedudukan malaikat. Bal qad yakunu afdal, bahkan mereka bisa lebih hebat dari malaikat sekalipun. Ya, itulah makanya disebut ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Bariyah itu jadi maksudnya sebaik-baik malaikat yang sudah baik, manusia bisa lebih baik dari malaikat. Karena malaikat bisa berbuat baik, mereka tidak Allah berikan kepadanya akal dan syahwat, ya. Mereka hanya seperti katakanlah seperti robot begitu, hampir melakukan saja apa yang Allah perintahkan, ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Sejauh itu saja. Sementara kalau manusia, ketika mereka mampu mengalahkan hawa nafsunya, ya, maka mereka adalah orang yang lebih hebat dari, bisa dikatakan lebih hebat dari malaikat. Makanya disebut ulaika hum khairul bariyah. Jadi innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Itu begitu. Sementara kalau orang kafir tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, itu yang terjadi. Makanya mereka disebut ulaika inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila, atau seperti di dalam surat Al-A'raf dulu yang pernah kita buka, kita masih ingat di ayat 179 kalau tidak salah. Ya, ayat 179. Boleh kita lihat lagi. Itu penyebutan bahwa mereka lebih sesat dari binatang, ya, karena Allah pastikan mereka sebagai penghuni neraka. Surat Al-A'raf ayat 179 berbunyi, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sesungguhnya kami telah menyediakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari makhluk golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, karena mereka punya hati, tapi hati mereka tidak digunakan untuk mencerna kebenaran, memahami kebenaran. Walahum a'yunun, dan mereka punya pendengaran, ya, mereka punya penglihatan, a'yun, la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Ya. Walahum adhanun, dan mereka punya telinga, la yasma'una biha, tapi tidak digunakan telinganya untuk juga mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang, balhum adhal, bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi penyebutan lebih buruk dari binatang itu sudah pernah juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ini ayat 179. Nah, kita coba lihat kembali penyebutan kenapa Allah katakan di ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Hawa nafsu itu adalah kecenderungan seseorang untuk mengikuti keinginannya tertentu, dan itu saja. Itu namanya syahwat.
Jadi bedanya dengan godaan setan, ya. Setan juga menggoda kita, berusaha melemahkan kita dari ibadah kita kepada Allah. Tapi setan tuh biasanya berganti-ganti cara. Jadi kalau misalnya kita digoda awalnya supaya jangan bangun, ya, dari subuh itu tidur aja, selimut lebih enak. Kalau kita sudah akhirnya bangun, setan menggoda dengan cara yang lain. Cara yang lain adalah begitu kita bangun, udahlah bangun saja, cuci muka saja, nggak usah berwudu, nggak usah mandi, mau ngapain, dingin. Nah, itu digoda begitu. Akhirnya kalau kita tetap wudu, tetap mandi, ya berarti kita mau berangkat ke masjid. Ketika mau berangkat ke masjid, digoda lagi, jangan ke masjid, ya. Itu jalan lagi ramai, itu sedang hujan, rintik-rintik, gerimis, sudahlah nggak usah ke masjid misalnya. Nah, itu juga godaan. Nah, setelah akhirnya kita juga bisa lawan, kita tetap ke masjid walaupun gerimis, walaupun ada katakanlah jalanan cukup jauh jaraknya, tetap kita jalan menuju masjid. Begitu sampai ke masjid, dia goda lain lagi. Digoda kita dengan, ya sudahlah kalau engkau juga akhirnya ke masjid, ya nggak apa-apa kamu sholat, tapi nggak usah kayak yang lain, sholatnya itu benar-benar sungguh-sungguh, kamu sholat ambil saf belakang aja, udah biar kamu masuk belakangan, nanti keluarnya juga duluan. Itu begitu, digoda lagi begitu. Akhirnya tetap kita berpikir misalnya tetap kita lawan, kita akan sholat di saf terdepan, kita akan sholat dengan khusyuk, dia akan goda lagi. Ya sudahlah kalau kamu juga mau sholat, ya sholatlah, tapi digoda kita supaya sholatnya tidak khusyuk. Terus sudah kita sholatnya khusyuk, digoda lagi dengan cara lain. Godaannya adalah dalam bentuk kita dibikin ujub. Memang kamu orang yang paling khusyuk sholat, memang kamu yang paling soleh, memang kamu yang paling rajin, bangun pagi, terus ibadah, terus sholat. Digoda begitu. Sampai akhirnya pokoknya kita jatuh. Ya, kita betul-betul bisa tergoda oleh bujuk rayu setan. Itu cara bujuk rayu setan. Beda dengan hawa nafsu. Nah, ini yang terjadi pada orang kafir Quraisy. Hawa nafsu mereka. Itu saja. Mereka sudah mengarahkan hati mereka, pokoknya ibadah berhala. Mudah, itu saja bagi mereka. Pokoknya ibadah berhala, itu yang terbaik bagi mereka. Ajakan Nabi Muhammad, pokoknya ajakan Muhammad, walaupun baik, tetap jelek. Itu begitu. Persis orang yang memperturutkan hawa nafsu, seperti seorang anak kecil, ya, yang memperturutkan kemauannya. Itu cara kerja nafsu. Jadi satu saja dia fokus. Ya kayak anak kecil, itu kalau kita relai, ada anak kecil misalnya berantem, Pak. Ya, kita lihat anak kecil berantem, ada 3 orang. Yang dia berantem itu rebutan, katakanlah satu mainan yang ya cuma mainan kapal-kapalan yang dibuat dari kertas misalnya. Itu dia rebut. Seandainya kita katakan kepada yang rebutan itu, udah jangan rebutan ini. Nih, diganti kapal-kapalan yang bagus, ya. Diganti kapal-kapalan ini lebih bagus. Itu tetap tidak mau. Dia mau yang direbut itu. Yang jadi bahan rebutan itu yang mereka mau. Itu yang namanya anak kecil. Jadi kalau dia katakanlah rebutan uang yang senilai Rp5.000, mereka bertiga rebutan misalnya. Kalau kita bilang sini, udah diganti. 5.000 aja rebutan, ini diganti 50.000, ya. Atau yang rebutan itu, udah biarin kasih dia, kamu sini, bapak kasih lebih gede, biar dia cuma 5.000, ini bapak kasih kamu lebih gede, ini 10.000, ini 50.000. Anak kecil tetap tidak mau, tetap yang dia mau adalah yang direbut itu yang dia mau, walaupun itu nilainya 5.000, dia tidak tahu. Itu yang namanya nafsu. Jadi godaan hawa itu adalah godaan yang menjurus kepada satu bidang itu saja. Nah, oleh sebab itu kita disuruh lebih banyak menggunakan akal kita sebelum memperturutkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu tetap ada dalam diri seseorang. Siapapun punya hawa. Dorongan untuk ingin itu, dorongan untuk ingin ini, dorongan untuk makan, dorongan untuk menyalurkan syahwat seksualnya misalnya, itu ada. Tapi diminta kita menggunakan akal untuk mengendalikan itu. Jadi nafsu itu tidak dikebiri, tidak dibunuh, tidak dimatikan, tapi dikendalikan atau dikontrol. Nah, yang mengendalikan dan mengontrol itu adalah akal. Maka ketika akal seseorang bisa mengontrol, apalagi akal itu ya akal yang terisi dengan nilai-nilai iman, maka akan mampu mengontrol hawa nafsunya. Nah, ketika itulah mereka menjadi makhluk yang terbaik. Tapi ketika akal sehatnya dikalahkan, apalagi keimanan diabaikan, mereka lebih memperturutkan hawa nafsunya, yang dilakukan itu dianggap benar, itu saja dia kerjakan, nggak peduli sama orang ngajak yang lebih baik, orang ngajak kepada kebenaran, maka
berarti orang itu lebih memperturutkan hawa nafsunya ketimbang akal sehatnya dan keimanannya, maka orang ini lebih jelek daripada binatang. Nah, itulah sebetulnya kalimat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nah, kita bisa bayangkan itulah hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu itu kecenderungan kepada sesuatu itu satu itu aja, dia fokus di situ aja. Persis seperti gaya anak kecil tadi, yang kalau rebutan dia fokus ke itu. Jadi bukan barangnya yang dia anggap bagus atau tidak, pokoknya dia mau barang itu, dia mau sisi itu. Nah, begitulah orang kafir Quraisy dulu itu, mereka maunya menyembah itu, yang dia tahu itu yang benar. Kalau menyembah yang baru, apalagi yang dia bawa oleh Muhammad, itu pasti tidak benar. Dia sudah bilang pokoknya, nah itu sudah jelas. Itu berarti orang yang memperturutkan hawa nafsu. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita lihat ya, ayat berikutnya ini berbunyi, alam tara ila rabbika kaifa madda zilla walau syaa la ja'alahu sakinan tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Lalu kemudian wahyu berikutnya ini itu mengajak kita untuk lebih memahami ini loh Tuhan Allah. Bandingkan dengan Tuhan yang kalian sembah. Apa yang bisa dia perbuat? Tuhan Allah ini yang menjadi sesembahan Nabi Muhammad ini adalah Tuhan yang begini-begini. Nah itu inilah yang diuraikan di dalam ayat 45 nanti sampai dengan ayat yang ke-52. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Rabb lakal hamdu wa lakas syukru hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah manfaat atas apa yang Kau ajarkan kepada kami dan berilah kami ilmu yang dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang memberikan manfaat, amal-amal yang kami kerjakan yang mendapat tempat di sisi-Mu dan Kau terima, dan berikanlah kepada kami rezeki yang melimpah, yang halal, yang Kau berkahi untuk kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Baik. Kita tutup Kita dengan kafarat majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.